Baliho Capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013 Muara Teweh, Kalimantan Tengah memicu polemik. Meski Panglima TNI mengaku langkah tersebut untuk menjaga netralitas, PDI Perjuangan memprotes langkah yang dilakukan aparat. Viral media sosial, sebuah baliho diturunkan di Muara Teweh calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Mengunggah video ini di media sosial menuding dan di Muara Teweh anti terhadap Ganjar. Namun, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono justru pasang badan membela bawahannya. Dia menjelaskan baliho itu dipasang di area lingkungan TNI, karena itu melanggar aturan tentang netralitas TNI. Yang saya tanya pada Dandim, di area di situ ada markas Kodim dan juga perumahan. Di penekanan saya yang di netralitas TNI kan ada itu, ya tidak memasang gambar maupun kampanye di area TNI. Dari Dandim itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP disaksikan oleh mereka. Nah, dicopot ini kesannya kan langsung garuk copot gitu. Nah, ini tidak. Meski pencopotan baliho dilakukan untuk menjaga netralitas, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan adanya intimidasi yang dilakukan pihak aparat. Tentu saja sangat disesalkan, apalagi dari caranya, kemudian intimidasinya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Padahal PDI Perjuangan, tim kampanye Pak Ganjar Pranowo itu bisa diajak berbicara, bisa diajak berdialog. Dan kemudian kita ambil positifnya saja bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi semua pihak. Karena kami ini taat asas, kami tidak akan memasang baliho di tempat yang dilarang seperti tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pendidikan, kemudian di kompleks TNI dan Polri. Yang disesalkan oleh PDI Perjuangan adalah cara melarang, cara menurunkan. Sepertinya kami ini tidak bisa diajak berdialog. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku akan terlebih dahulu mengonfirmasi pencopotan tersebut ke pihak TNI. Kita bertabayun dulu apa sebenarnya yang terjadi. Adakah pemasangan itu karena kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Tapi kalau tidak, ya harus kita tanyakan, begitu ya. Ada kemarin pendukung saya masang gambar, nutupin gambar caleg. Dan kita tidak enak karena calegnya dari Gerindra. Maka saya sampaikan kepada yang bersangkutan, Mas Ganjar gimana sih pendukungnya kok nempelnya kayak gini? Wah, saya tidak tahu satu persatu. Maka saya sampaikan, udah copot aja, buang. Saya bilang gitu, keras kalau saya. Copot aja gambar saya, buang aja itu kalau nggak benar. Dia nggak punya etika. Sejak penurunan baliho Capres, lokasi tempat baliho nampak kosong. Lokasi tempat pemasangan baliho hanya sekitar 30 meter dari Makodim dan sekitar 10 meter ada terpasang baliho Panglima TNI yang menyatakan netralitas TNI dalam pemilu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah baliho yang menggambarkan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berdampingan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mulai terlihat di beberapa titik di ibu kota DKI Jakarta. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra tidak menampik respon dari publik bahwa pemasangan baliho Anies AHY merupakan soft launching dari Koalisi Perubahan yang sudah siap mengusung Anies AHY maju berdampingan untuk menghadapi Pilpres 2024. Ia juga tidak menampik bahwa pemasangan foto AHY Anies merupakan kode untuk rakyat bahwa Anies AHY solid siap maju bersama membawa perubahan. Ya, jadi memang kalau setiap partai, alhamdulillah kami terima kasih bahwa semua partai bekerja memasang baliho. Partai Nasdem memasang balihonya, capresnya dengan ketua umum partainya, Pak Surya Paloh. PKS memasang balihonya, capres dengan presiden PKS. Partai Demokrat memasang balihonya, capres dengan ketua partainya, Pak AHY. Jadi ini
menunjukkan bahwa kita solid dan kami insya Allah begitu waktunya tiba nanti kita akan sama-sama umumkan. Pemirsa, baliho pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono banyak terpasang di sejumlah sudut jalan ibu kota. Salah satunya adalah di Dukuh Atas, Jalan Sudirman, Jakarta. Lalu seperti apa baliho tersebut? Kita akan tanyakan kepada reporter kami, Rehana Mezia, yang saat ini sudah berada di lokasi. Rehana, bagaimana dengan informasi terbaru? Ya baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa. Baliho yang menggambarkan bahwa adanya bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan yang bersanding dengan Ketua Umum dari Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono ataupun AHY di sejumlah titik yang ada di ibu kota. Dan pemirsa, memang jika kita boleh gambarkan sedikit bahwa baliho ini juga memiliki tagline ataupun bertulisan yakni perubahan dan perbaikan, di mana keduanya baik itu AHY maupun Anies Baswedan, keduanya ini seragam memakai jas yang berwarna biru dan juga memasang ataupun berpose yakni dengan lambang dari Mercy ataupun yang kita ketahui bahwa lambang tersebut merupakan lambang dari Demokrat. Jika kita lihat pemirsa bahwa dari hasil pemantauan kami sejumlah titik yang memang ini memasang baliho tersebut yang ada di daerah Jakarta, bukan hanya di tempat saya mengabarkan di siang hari ini yakni di bawah lampu merah Pejaten Village, Jakarta Selatan, lalu ada juga di Jalan Layang Selipi, Jakarta Barat. Selain itu juga ada di Simpang Senayan, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dan jika kita lihat respon dari keduanya, pemirsa, baik itu dari hasil informasi yang kami dapatkan bahwa respon dari Partai Demokrat sendiri, yakni juru bicara Partai Demokrat, yaitu Herzaki Mahendra, yang mengungkapkan bahwa ini merupakan bentuk dukungan kepada Anies Baswedan untuk nantinya bersanding dengan AHY untuk maju ke dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Dan selain itu juga memang Herzaki sendiri juga mengungkapkan bahwa pemasangan baliho ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tapi juga di beberapa titik yang ada di Indonesia. Dan jika kita lihat pemirsa bahwa respon dari Anies Baswedan sendiri hingga saat ini masih enggan mengungkapkan siapa calon dari wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024 nanti. Kembali ke studio, Sira. Rehana Mezia, informasi langsung mengenai pamer baliho Anies dan AHY. Pemirsa, sejumlah baliho, spanduk maupun stiker partai politik hingga bakal calon anggota legislatif kian marak bermunculan di sepanjang ruas jalan ibu kota Jakarta. Padahal jadwal kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Lantas, apakah ini menyalahi aturan kampanye? Berikut liputan reporter Segaf dan juru kamera Aliansyah dari kawasan Jakarta Timur. Ya pemirsa, nampaknya sudah bukan hal asing lagi bagi kita untuk melihat berbagai alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, spanduk maupun juga banner terpasang di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Ini sudah marak kita lihat dilakukan oleh sejumlah partai politik sejak awal tahun 2023. Saat ini pihak KPU sudah menetapkan tahapan pemilu yang sedang berlangsung adalah pencalonan bagi anggota DPR RI, kemudian anggota DPRD tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota. Artinya belum masuk tahapan kampanye. Apa itu kampanye? Kalau kita menilik dengan peraturan Bawaslu RI menyatakan kampanye ini bisa diartikan secara akumulatif, di mana alat peraga kampanye tersebut memuat nomor urut partai, logo partai, kemudian juga calon legislatif yang dimaksud beserta nama dan juga fotonya, serta ajakan atau seruan untuk memilih. Itu. Namun menurut Bawaslu RI, belum adanya aturan pemasangan baliho dan juga spanduk bacalek maupun partai politik pada waktu sebelum adanya penetapan oleh KPU, sehingga terjadi kekosongan hukum. Kita berharap sebetulnya dalam konteks pelaksanaan kampanye ini ya tidak dibatasi ruangnya. Ya sebenarnya kita berharap adanya setelah ditetapkan peserta pemilu sebagai partai politik sebagai peserta pemilu, harapannya langsung saja misalkan kampanye, karena memang ini ada pembatasan di regulasinya ya. Paling tidak kalau tidak ada pembatasan ini kan sama juga membatasi pendidikan politik oleh partai politik. Selain itu, Bawaslu hanya bisa mengimbau kepada peserta pemilu, parpol, dan simpatisan agar menjaga ketertiban selama melakukan sosialisasi.
Belum lagi Bawaslu juga sudah menyampaikan nampaknya boleh-boleh saja memasang banner, baliho maupun spanduk pada masa pencalonan anggota DPR RI maupun juga DPRD saat ini. Karena itu bukan termasuk kampanye, merupakan bagian sosialisasi. Sosialisasi atau pengenalan ini dianggap Bawaslu sebagai hal yang sah-sah saja sebelum mereka nantinya menggelar kampanye resmi pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dari Jakarta, Maria Segaf, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, koalisi 4 partai politik terus berkonsolidasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Untuk memperkuat dukungan, PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura menggelar pelatihan juru kampanye tingkat nasional bagi para pendukung. Ratusan relawan dan kader partai pendukung dari 3 parpol pengusung Ganjar Pranowo hadir dalam pelatihan juru kampanye tingkat nasional yang digelar di Jakarta. Lebih dari 300 kader partai ini berasal dari Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3. Selain kader ketiga partai, konsolidasi ini juga dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun militansi pemenangan, membahas peta politik, serta pemberian materi strategi komunikasi yang efektif untuk para pendukung agar dapat memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menegaskan bahwa partai politik solid untuk mendukung Ganjar Pranowo. Tadi saya sampaikan dalam pembukaan saya bahwa memang P3, ya, PDIP dan Partai Hanura, ya, Partai Perindo, ya, tidak ada kata lain kecuali kita harus bergandeng tangan. Kita mengencangkan ikat pinggang untuk bersama-sama memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Ini adalah tekad kita. Saya sampaikan bahwa kami duduk di sini, kami adalah ingin berjuang untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Pelatihan juru kampanye tingkat nasional ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 17 sampai 18 Juli 2023. Secara mengejutkan, baca pres usungan koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga tampak datang langsung dan memberikan pemaparan singkat. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden 2024 Prabowo Subianto menyambangi nelayan di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Selain memberikan bantuan kepada rukun nelayan, Prabowo turut serta bersih-bersih pantai bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kedatangan bakal calon Presiden 2024 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pangandaran, Jawa Barat disambut meriah kelompok rukun nelayan Pangandaran. Prabowo Subianto menyambangi rukun nelayan dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan bantuan berupa mesin perahu kepada kelompok nelayan dan pelepas liaran bibit penyu. Prabowo juga sempat menyapa lebih dekat warga dan nelayan didampingi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Pak, terkait pencapresan gimana Pak? Pak. Nah. Rencana ketemu Ibu Mega kapan? Ibu Mega kapan Pak? Rangkaian kegiatan Prabowo di Pangandaran diakhiri dengan pertemuan tertutup dengan Susi Pujiastuti yang kini mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPR RI dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Jangan takut dan jangan khawatir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertemuan ini membahas progres proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah.
Provinsi Jawa Tengah kini memiliki proyek strategis nasional atau PSN dengan 37 proyek yang nilai investasinya mencapai 258,76 triliun rupiah. Hal ini terungkap saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Aliwardana Kementerian Perekonomian Jakarta Pusat. Selain difungsikan untuk memuluskan mobilitas, jalan tol itu juga akan difungsikan sebagai tanggul untuk menahan masuknya air laut ke daratan atau seawall. Dan Bappenas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai giant seawall. Mungkin kita bisa membangun bendung itu, kalau itu bisa terbangun. Ini tentu proyek ke depan, karena sekarang kita selesaikan Semarang-Demak. Proyek ke depan itu bisa dilanjutkan, dan kalau kita bisa mencontoh, itu bisa seperti di Amsterdam, kita bisa membangun giant seawall yang lebih baik. Menindaklanjuti proyek pembangunan tol Semarang-Demak, Provinsi Jawa Tengah kini tengah melakukan sosialisasi mengenai ganti untung kepada masyarakat yang terdampak pembangunan proyek tersebut. Untuk tol Semarang-Demak, sosialisasi karena beberapa lahan yang ada di sana masuk kategori tanah musnah. Dan sekarang lagi kita sosialisasikan, sehingga cara ganti rugi atau sebutan sekarang ganti untung itu betul-betul masyarakat bisa terlindungi untuk yang ada di kawasan antara Kota Semarang dengan Demak. Dan sekaligus kita mencoba mengintegrasikan seperti tadi Pak Menteri sampaikan, ini semacam tanggul atau seawall yang secara bagian per bagian mulai kita selesaikan. Ketika bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Dhani menjanjikan akan menyuguhkan tontonan spektakuler. Sebelum menggelar konser di Kota Solo, Ahmad Dhani beserta sejumlah personel Dewas 19 Senin pagi mendatangi kantor Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dhani CS disambut Gibran di ruang pertemuan Balai Kota dan bertemu secara tertutup sekitar 45 menit. Pemanfaatan Manahan itu bukan hanya untuk sepak bola saja. Tim sepak bolanya kan sudah kami benahi, kita naikkan dari Liga 2 ke Liga 1. Nah sekarang stadionnya harus dimaksimis. Untuk besok ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga. Ini macam-macam untuk Muktamar Muhammadiyah. Salah satunya nanti besok ada ini Dewa All Star. Saat bertemu putra Presiden Joko Widodo itu, Dhani berterima kasih atas bantuan dan dukungan Gibran mengenai rencana digelarnya konser megah Dewa 19. Saya yakin ini akan menjadi konser terbaik dan terbesar sepanjang sejarah Kota Solo. Kenapa Mas? Ada alasannya? Ya ada. Ya alasannya karena ya nomor satu teknologi daripada konser sendiri ada paling mutakhir, oke kan? Kan baru pertama kali ini ada kolaborasi musisi Indonesia dan musisi Amerika kan, dan di Solo lagi. Dalam konser 29 Juli 2023 mendatang, Ahmad Dhani akan mengundang sejumlah tokoh seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Puan Maharani, bahkan pengamat politik Rocky Gerung. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin petang. Pertemuan itu terjadi setelah Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Salah satu posisi yang diganti adalah Menkominfo yang sebelumnya diisi oleh politikus Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Jokowi mengganti posisi Johnny G. Plate yang terseret kasus dugaan korupsi proyek BTS dengan Budi Ari Setiadi yang merupakan Ketua Umum Projo, organisasi relawan pendukung Joko Widodo. Setelah reshuffle Kabinet Jokowi kemarin, jatah kursi menteri untuk Partai Nasdem tersisa 2, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Meski kalah 2 kali dari Jokowi, Prabowo Subianto mengaku berasa sehati dengan Jokowi. Saat lagi. Meski kalah 2 kali dari Joko Widodo, Prabowo Subianto mengaku merasa sehati dengan Jokowi karena sama-sama cinta terhadap bangsa. Prabowo lantas berterima kasih kepada kadernya yang masih mendukung dirinya maju sebagai presiden. Prabowo pun berseru, jadi atau tidak jadi presiden, Prabowo menegaskan dirinya tetap membela bangsa. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali berbicara alasan dirinya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo mengaku merasa sehati dengan Jokowi. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato di acara konsolidasi kader Gerindra di Jakarta Timur kemarin. Prabowo mengatakan meski kalah 2 kali dari Jokowi, namun ia merasa sehati karena sama-sama cinta terhadap bangsa. Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berdiskusi, dan walaupun saya dikalahkan 2 kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Hati beliau merah putih. Beliau patriot. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo presiden. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Prabowo lantas berterima kasih kepada kadernya yang masih mendukung dirinya maju sebagai presiden. Jadi atau tidak jadi presiden, Prabowo menegaskan dirinya tetap membela bangsa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sudah 30 menit, kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Nusantara Terkini bersama dengan Gina Vita. Terima kasih, sampai jumpa.